Shalom, my friends. Shalom semuanya. It's really such a joy to see all of you here again this week. Sangat senang sekali lagi bisa berjumpa dengan saudara Sabtu ini. Just want to share with you for the next 6 weeks, we will be studying the first book of John, chapter by chapter. Jadi ini ke depannya 6 minggu ke depan kita akan ambil waktu 6 minggu ini untuk belajar seluruh 1 Yohanes ya, bab demi bab. I'm so happy and encouraged to know that you are all growing and maturing spiritually. Saya sangat dikuatkan dan senang melihat kalian semua bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Many Christians will say, "Oh, I already know the Bible so well." Banyak sekali Kristen akan berkata seperti ini, aku udah tahu lah, aku udah tahu. But do you know, my friends, Satan also knows the Bible very well. Tapi saudara juga tahu kan, setan juga tahu firman Tuhan loh. In fact, Satan knows the Bible better than all the theologians put together. Bahkan setan jauh lebih tahu daripada semua ahli pakar teologi dikumpulkan, masih kalah sama setan. But as we all know, even as Satan knows the Bible so well, every word and every verse, he is never going to enter into eternal life. Tetapi seberapa banyak setan tahu firman Tuhan, ya kenyataannya ya setan tidak akan masuk ke dalam surga. So remember, my brothers and sisters, Jadi ingatlah saudara-saudariku, be ye not just hearers of the word, but doers of the word. agar setiap kita bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Okay, first book of John, chapter 1. 1 Yohanes bab 1. We will be learning that God is light and He demands holiness. Bab 1 keseluruhannya adalah Tuhan adalah terang dan Dia menuntut kekudusan. This chapter is a study of love and fellowship with God. Bab ini adalah kajian tentang kasih dan persekutuan dengan Tuhan. The scripture that is written here will help us to determine whether or not our communion with God is genuine. Firman ini akan memastikan apakah persekutuan kita dengan Tuhan itu sejati atau tidak. Artinya kita beneran nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan. As we go through the verses carefully, it teaches that the proof of our spiritual regeneration is a life of active righteousness. Pada saat kita nanti mempelajari ayat demi ayat, semua ini akan membuktikan lahir baru kita secara rohani adalah kehidupan yang penuh kebajikan dan kehidupan yang sangat aktif. I know many of us here at RGM, you are spiritually matured. Saya percaya yang ada di sini engkau cukup dewasa secara rohani. But there are many Christians out there, they believe that when they proclaim to be the children of God, they are already saved. And they will never ever lose their salvation. Banyak sekali yang di luar mereka punya kepercayaan seperti ini. Sewaktu mereka mendeklarasikan keselamatan mereka, mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu apapun yang mereka lakukan. That is probably true provided they are truly the children of God. Nah, hal itu tidak kehilangan keselamatan, ada benarnya juga, tetapi ada kondisinya. Kondisi adalah asalkan mereka benar-benar anak Tuhan. Because a child of God must have the proven character that resembles Christ. Sebab anak Tuhan sama dengan orang-orang yang karakternya terbukti menyerupai Allah Bapanya, yaitu Kristus. A child of God cannot be a lawless counterfeit that's trying to influence others with foolish doctrines and teachings. Sebab anak-anak Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah Bapanya ataupun mencoba mempengaruhi orang lain dengan doktrin ataupun pengajaran yang bodoh. There are many who are lawless and counterfeit, deceiving
many Christians to travel on the broad path that leads to destruction. Sebab banyak sekali orang-orang yang melanggar hukum justru menipu banyak orang, mengajarkan banyak orang untuk menuju ke jalan yang lebar yang mengarah ke kehancuran. That is why, my dear brothers and sisters, it is very important that all of us must understand Scripture that is based on the correct context. Oleh karena itu, saudara-saudariku, sangatlah penting kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan sesuai dengan konteks kebenarannya. The correct context that will lead us to the truth according to accurate biblical perspectives. Sebab konteks yang benar akan membawa kita kepada firman yang jelas dan yang tepat. It is actually quite easy to comprehend who are the children of God. Sebetulnya sangat mudah membedakan yang mana anak Tuhan, yang mana bukan. We cannot be called the children of God if we do not have within us the same DNA as God. Kita nggak bisa disebut anak-anak Tuhan jikalau kita tidak memiliki DNA yang sama dengan Tuhan. Regardless of how many times we have said the sinner's prayer or get baptized in water or how well we can speak in tongues or prophesy over others or even casting out demons. Tidak peduli mau seberapa banyak kali kita doa pertobatan atau mau seberapa banyak kali kita dicemplung air dibaptis atau seberapa bagus kita bisa berbahasa roh ataupun bernubuat atas orang lain. It doesn't mean that if you can prophesy over people and cast out demons, surely you will enter into heaven. Bahkan jikalau saudara terbukti hebat bisa mengusir setan, artinya saudara pasti sudah bisa masuk surga. This we already learned in Matthew chapter 7, 21 to 23. Semua ini saudara sudah belajar di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Not everyone that says Lord, Lord will enter into heaven. Tidak ada semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. We know it is written in scripture, even they have mega ministries and have cast out demons, they still cannot enter. Ya, kita sudah tahu ya, bahkan yang bisa mengusir setan, bahkan yang memiliki pelayanan yang megah, bukan berarti sudah pasti masuk ke surga. So are we really the children of God? Nah, pertanyaannya, apakah kita sesungguhnya anak Tuhan? The genuine children of God will always persevere to glorify their heavenly Father in all that they do. Anak-anak Tuhan yang sejati akan selalu bertekun memuliakan Bapa surgawi dalam segala hal yang mereka lakukan. We are cautious because we know that our sins will separate us from God. Anak-anak Tuhan sejati akan sangat sungguh-sungguh berhati-hati karena mereka tahu dosa mereka akan memisahkan mereka dari Tuhan. If we are the children of God, the laws and the teachings of Christ are evident in our character. Jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, hukum dan ajaran Kristus akan terlihat jelas dalam kehidupan dan karakter kita. It will be clearly demonstrated according to how we conduct ourselves with biblical integrity. Semua ini akan sangat jelas dan bisa ditunjukkan dengan jelas bagaimana kita berperilaku dengan integritas yang tercatat di dalam Alkitab. We know we belong to God by the way we treat others. Kita tahu ya, kita itu milik Tuhan atau bukan lewat bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Whether we serve them in humility or we serve them for ulterior motive and selfish gain. Apakah kita melayani orang lain dengan rendah hati tanpa keuntungan pribadi atau kita melayani orang dengan motivasi ada agenda tertentu? So the children of God and the servants of God, we do not serve for personal profit. Jadi anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang sesungguhnya mereka tidak akan melayani untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. We cannot be greedy for money, we cannot be prideful or arrogant, and we definitely cannot be indulging in sinful practices. Dan tentunya tidak akan serakah akan uang, tidak sombong ataupun tidak menuruti keinginan sendiri. We must be constantly deadening and dying to our flesh
and working out our salvation with fear and trembling. Dan kita harus terus-menerus mematikan daging kita dan mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. We all know for a fact, none of us can claim to be perfect. Nah, setiap kita tahu ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna atau bisa mengaku kita sempurna, tidak ada. No one can say that I'm so holy and without sin. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku sangat benar tanpa dosa. Tidak ada, saudara. But remember this, my friends. Tetapi ingatlah, saudara, Even though we can never be perfect, meskipun kita tidak bisa sempurna tanpa dosa, we are commanded to work out our salvation with fear and trembling until Christ returns. kau dan aku tetap diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar sampai Kristus datang kembali. So now let us learn the true identity and the characteristics of the children of God according to the context of His written word. Jadi sekarang ayo kita pelajari ya, apa sih ciri-ciri anak Tuhan yang sebenarnya, apa sih jati diri anak Tuhan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan. Now let us begin with 1 John chapter 1, reading from verse 5 to verse 7. God is light. This is the message of God's promised revelation, which we have heard from Him and now announce to you. That God is light. He is holy. His message is truthful. He is perfect in righteousness, and in Him there is no darkness at all, no sin, no wickedness, no imperfection. Verse 6. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness of sin, we lie and do not practice the truth. Verse 7. But if we really walk in the light, that is, live each and every day in conformity with the precepts of God, as He Himself is in the light, we have true, unbroken fellowship with one another. He is with us, and we are with Him. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and manifestations. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 7. Tuhan itu terang. Inilah pesan wahyu yang dijanjikan Tuhan yang telah kami dengar darinya. Dan sekarang kami beritakan kepadamu bahwa Tuhan adalah terang. Dia kudus, pesannya benar. Dia sempurna dalam kebenaran. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada ketidaksempurnaan. Jika kita mengatakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengannya, namun berjalan dalam kegelapan dosa, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita benar-benar berjalan di dalam terang, yaitu hidup setiap hari sesuai dengan ajaran Tuhan, sebagaimana Dia sendiri ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan yang sejati dan tak terputus satu sama lain. Dia bersama kita dan kita bersama Dia. Dan darah Yesus Putranya menyucikan kita dari segala dosa dengan menghapus noda dosa, menjaga kita tetap bersih dari dosa dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yes, we learn that God is love, but He will never tolerate sin or accept any evil and immoral practices because He is holy, He is the light. Iya, kita belajar Tuhan itu memang kasih, tetapi Tuhan yang kasih ini juga tidak dapat pernah mentoleransi dosa atau menerima perbuatan jahat karena Dia adalah Tuhan yang kudus. And according to what is written, we all know very well, without the evidence of holiness in our character, no one will ever see God or be able to dwell in His presence for Dan eternity. kita juga sudah belajar dari firman Tuhan, setiap kita tahu tanpa kehidupan yang terbukti, yaitu hidup kudus, firman Tuhan berkata tidak akan ada seorang pun yang dapat melihat
Tuhan atau berdiam menikmati hadirat-Nya. We confirm this in Hebrews 12:14. Strive to live in peace with everybody and pursue that consecration and holiness, without which no one will ever see the Lord. Di Ibrani pasal 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa itu tidak seorang pun akan pernah melihat Tuhan. So we must strive to live in peace. Di sini dikatakan berusahalah. We must strive and pursue consecration and holiness. Di sini dikatakan berjuanglah dan kejarlah hidup kudus. Again and again we confirm Diulangi dan diulangin lagi. it is not just believe and do nothing. Jadi saudara bisa melihat nggak ada loh teori seperti ini. Cukup percaya doang, setelah itu nggak perlu lakukan apa-apa lagi. To pursue consecration and holiness is to work out our salvation with fear and trembling. Mengejar hidup kudus sama dengan mengejar hidup yang takut akan Tuhan. And in verse 6 it is written, Christians living in unrepentant habitual sin are not in Christ. Kristen yang hidup dalam kebiasaan berbuat dosa, mereka tidak ada di dalam Kristus. They are liars, as what the Bible say, living in the darkness of sinful practices. Sama seperti yang Alkitab katakan, mereka adalah pembohong yang hidup di dalam kegelapan, praktek dosa. They are not one with Christ because they continue to practice adultery, free sex, even LGBT, anger and quarreling, unforgiveness, hatred, greedy for money, even lying and cheating. Mereka tidak bersatu, tidak memiliki persekutuan dengan Yesus sebab hidup mereka di dalam perzinahan, seks bebas, LGBT, bahkan suka marah-marah, suka bertengkar, dan orang-orang yang tidak pernah mau mengampunin orang lain ataupun serakah akan uang, berbohong dan menipu. And even in verse 7, the context of this portion of scripture does not say, keep on sinning and the blood of Jesus will continue to cleanse us. Lihat saudara, nanti kita pelajari di ayat 7 ini konteks bagian dari firman ini tidak pernah menyuruh kita teruslah berbuat salah, teruslah berbuat dosa, dan di darah Yesus akan terus-menerus membersihkan dan menyucikanmu. It is written that we must live each day conform and yielded to His precepts, His laws, and His teaching. Ada tertulis setiap hari kita harus hidup menyesuaikan diri dan menyerahkan diri kita pada hukum dan ajarannya. And when we continue to persevere, Dan sewaktu kita terus bertekun akan hal ini, even if we are not perfect, bahkan jikalau masih belum sempurna, even if there may be times where we fall into sin, bahkan jikalau kadang-kadang kita masih terjatuh tidak sengaja dalam dosa, that is the time according to our obedience. inilah di saat dimana karena ketaatan kita, karena kita bersikap mau bertobat, Not by our good works, bukan karena kehebatan kita ya, bukan karena apa yang kita lakukan ya, because of our willingness to pursue holiness. tetapi karena kesediaan di dalam hati kita untuk mau berubah, His blood, the blood of Christ, darah Yesus will cleanse us from our sin. akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Because according to His written law, Sebab sesuai dengan firman Tuhan, we must make every effort kita harus loh bertekun to genuinely repent and deaden our flesh so that the blood of Christ will continue to keep us cleansed kita from sin in all its manifestations. kita harus melakukan segala upaya untuk sungguh-sungguh bertobat dan mematikan daging kita agar darah Kristus bisa menjaga kita tetap
tetap bersih dari dosa, mau bentuk dan manifestasi apapun dosa itu. Meaning to say, when God can see there is genuine repentance in us, Artinya apa sih? Kalau Tuhan bisa melihat kita itu beneran sungguh maunya dulu ya. God Himself will keep us from sinning against Him by the power of the blood of Christ. Di situ Tuhan akan membersihkan kita dengan kuasa darahnya. So, the conviction of the Holy Spirit plus the blood of Christ will help us to stop willfully practicing sin. Jadi kuasa darah Yesus dan penginsyafkan Roh Kudus. Di situ saudara engkau akan dimampukan untuk tidak berbuat dosa dan Tuhan sendiri yang akan membersihkan kita. Not that it suddenly will zap us, Bukan secara tiba-tiba ya langsung kita di simsalabin begitu. but it is because we begin to appreciate what Jesus is doing for us. Tetapi ada suatu sikap hati yang begitu menghargai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. And by the conviction of His Holy Spirit, Dan oleh karena penginsyapan Roh Kudusnya, we will be convicted to stop sinning. kita jadi mau untuk berhenti hidup tidak benar. Now you understand why I say it is not by our own good works. Jadi saudara sudah mengerti apa yang saya katakan, tidak dengan kehebatan kita sendiri, tidak dengan cara kita sendiri, It is by the conviction of His Holy Spirit and the cleansing of His blood. tetapi dengan penginsyapan Roh Kudus dan penebus dosa dari darah Kristus. Because our own good works amounts to nothing but filthy rags. Sebab semua kehebatan dan kelakuan kita tidak ada gunanya. Ibaratnya cuma kain kotor. But for people who continue to sin, Tetapi untuk orang yang terus-menerus berbuat dosa, they belong to the devil and they will perish. mereka adalah milik iblis dan mereka akan binasa. Next, let us move to Psalms 101, verse 3 to verse 8. I will set no worthless or wicked thing before my eyes. I hate the practice of those who fall away from the right path. It will not grasp hold of me. A perverse heart shall depart from me. I will not tolerate evil. Verse 5. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will silence. The one who has a haughty look and a proud, arrogant heart, I will not tolerate. Verse 6. My eyes will be on the faithful, honorable of the land, and they may dwell with me. He who walks blamelessly is the one who will minister to and serve me. Verse 7. He who practices deceit will not dwell in my house. He who tells lies and half-truth will not continue to remain in my presence. Morning after morning, I will destroy all the wicked in the land, that I may cut off from the city of the Lord all those who do evil. Mazmur 101, 3-8. Tidak ada barang yang sia-sia dan jahat yang kutaruh di depan mataku. Aku benci amalan orang-orang yang murtad dari jalan yang benar. Itu tidak akan menangkapku. Hati yang sesat akan menjauh dariku. Aku tidak akan mentolerir kejahatan. Siapapun yang diam-diam memfitnah sesamanya, aku akan membungkamnya. Yang berpenampilan angkuh dan hati yang angkuh, sombong, tidak akan aku toleransi. Mataku akan tertuju pada orang-orang yang setia di negeri ini, agar mereka boleh tinggal bersamaku. Dia yang berjalan tanpa celah, dialah yang akan melayani dan menjadi hambaku. Siapa yang melakukan tipu daya tidak akan tinggal di rumahku. Siapa yang berbohong dan mengajarkan setengah benar tidak akan terus-menerus berada di hadapanku. Pagi demi pagi, aku akan membinasakan semua orang fasik di negeri ini dan melenyapkan semua orang yang melakukan kejahatan dari kota Tuhan. So according to His written law, if we continue to practice sin and all kinds of abomination, we are not in Christ because
we reject His word, we reject His laws, and we reject His precepts. Jadi sesuai menurut dengan hukumnya yang tertulis, jikalau kita terus-menerus melakukan dosa dan segala macam kejahatan, kita tidak dalam Kristus karena kita sudah menolak firman-Nya, kita sudah menolak hukumnya dan menolak perintahnya. So we must all be holy because it is demanded by His law. Dan setiap kita harus hidup kudus sebab itulah yang dituntut oleh hukumnya. Yes, my friends, holiness is not a request. Saudara, hidup kudus itu bukan permohonan loh. I know it's not easy, Aku tahu memang tidaklah gampang. but nevertheless, we must persevere and press on. Tetapi ya setiap kita harus tetap bertekun. Why is that so? Kenapa sih harus demikian? Because the unrighteous and the unholy Christians are not recognized or accepted as children of God. Sebab orang-orang yang tidak benar, anak-anak yang tidak benar, enggak akan diakui oleh Allah Bapa. So I hope you can see from the Old Testament to the New Testament, Jadi saya berharap saudara bisa melihat ini dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. He continued to emphasize the importance of practicing His precepts. Terus menerus ditekankan kita harus mempraktekkan hukum dan aturan Tuhan. So that none of us will be so foolish and ignorant to think that the Old Testament is no longer relevant today. Agar setiap kita tidak begitu bodoh dan ignoran berpikir perjanjian lama tidak lagi ada hubungannya ataupun tidak lagi relevan bagi zaman kita sekarang. So God is teaching us not to be so foolish to think that we are under grace and not under law. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kita jangan lagi begitu bodoh cuman tahu kita itu berada di bawah kasih karunia tanpa di bawah hukum dan aturan Tuhan. And according to scripture, only those who walk blamelessly are worthy to serve and to minister to God. Dan sesuai dengan firman Tuhan, hanya orang-orang yang hidupnya tidak bercacat yang layak melayani Tuhan. So if we see or encounter these so-called prophets and apostles that is teaching prosperity gospel, word of faith, we know that they are not serving God. Jadi jikalau kita melihat ya ada orang-orang ataupun nabi atau rasul yang mengajarkan doktrin teologi kemakmuran, sudah pastilah saudara tahu mereka bukan orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Who are they serving? Siapakah yang mereka mengabdi kepada? They are serving their own bellies and they are feeding their greedy ambitions. Mereka sedang melayani perut mereka sendiri dan memenuhi ambisi mereka yang serakah. So if you see that in a church, there is a leader that is committing adultery, having two wives, two separate families, or even a worship leader or an intercessor practicing free sex, what would you say? Jadi jikalau saudara di gereja ada penatua ataupun pemimpin gereja yang melakukan perzinahan, mungkin memiliki dua istri ya dan disimpan di keluarga yang terpisah, ataupun WL ataupun pendoa syafaat yang saudara tahu melakukan seks bebas. Apa yang saudara katakan? This is a very clear and precise answer from God. Ini yang sangat jelas yang Tuhan katakan. God says, anyone who practices sin is not worthy to serve me. Tuhan berkata, orang-orang yang mempraktekkan dosa, mereka tidak layak melayani aku. So when we encounter practicing LGBT, that means still unrepentant, who proclaim to be servants of God, Nah, bagaimana jika saudara bertemu dengan orang-orang yang mempraktekkan LGBT yang tidak bertobat ya, tetapi mereka mengaku adalah hamba Tuhan? what are they teaching? Apa yang mereka ajarkan? They are teaching lies and they are encouraging others in their church to practice abomination. Bukankah mereka sedang mengajarkan penipuan dan juga mendukung jemaat-jemaat mereka untuk menjadi LGBT juga? How can they be serving God? Bagaimana orang-orang tersebut bisa disebut melayani Tuhan? How can a gay pastor or a lesbian bishop be serving God? Bagaimana bisa ada pendeta gay ataupun the lesbian bishop yang melayani Tuhan? Because it is written
they will never enter into heaven. Sebab firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata, orang-orang seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. And we also know those who tolerate their immorality, they will participate in their punishment. Dan juga ada tertulis orang-orang yang mentoleransikan perbuatan mereka ataupun mendukung mereka, ikut serta dalam kebodohan mereka, juga akan mengambil bagian dalam hukuman. It is clearly written, my friends. Sudah sangat jelas, saudara. All who practice homosexuality, which is the LGBT, will be eternally damned in the lake of fire. Semua yang mempraktekkan LGBT akan dikutuk selamanya di lautan api. They will be condemned, tormented day and night. Mereka akan disiksa siang dan malam. So it is proven in scripture that God will never be inclusive and allow the sexually immoral or the LGBT to have any share in his kingdom. Sudah terbukti di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita semua aja diterima dan membiarkan orang-orang amoral ataupun LGBT mendapatkan bagian dalam kerajaannya. Even those who lie, who steal, who cheat, God say they will never enter into eternal Bahkan life. termasuk yang suka berbohong, berdusta, menipu, mereka juga tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaannya. So how can these people be called Christians or even pastors? Jadi gimana orang-orang begini bisa menyebutkan diri sebagai Kristen atau bahkan pendeta? Why do they even go to church? Bahkan ngapain pergi ke gereja? 1 Corinthians 6:9-10. Do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate by perversion, nor those who participate in homosexuality, which is LGBT, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, whose words are used as weapons to abuse, insult, humiliate, intimidate, or slander. Nor swindlers will inherit or have any share in the kingdom of God. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat warisan dan mendapatkan bagian dalam kerajaan Tuhan? Jangan tertipu, baik orang yang melakukan percabulan maupun menyembah berhala atau penjina atau banci atau mereka yang terlibat dalam homoseksualitas LGBT atau pencuri atau orang yang tamak atau pemabuk atau pencaci maki yang kata-katanya digunakan sebagai senjata untuk menghina, mempermalukan, mengintimidasi atau memfitnah, dan penipu tidak akan mewarisi atau mendapat bagian apapun dalam kerajaan Tuhan. So Jesus himself declares Yesus sendiri yang menyatakan, saudara, in his written word, di dalam firman-Nya, all who are unrighteous, semua orang-orang yang tidak benar, meaning the adulterers, the Penzina. fornicators, ya, penjina, all those who are practicing LGBT, semua yang mempraktekkan LGBT, they are unrepentant. yang tidak pernah mau bertobat, They will not enter into mereka heaven. tidak akan masuk surga. And all who steal from others will not enter into heaven. Dan semua orang yang mencuri milik orang lain tidak akan masuk surga. All who slander and deliberately tear down others will not enter into heaven. Semua yang memfitnah orang lain dan dengan sengaja menjelek-jelekkan orang lain tidak akan masuk surga. All who are greedy for money, word of faith, prosperity, gospel. Semua yang tamak akan uang, semua teologi kemakmuran, Always declaring for more wealth, more worldly possession. selalu deklarasikan lebih banyak uang, lebih banyak harta. They will not enter. Mereka tidak akan mendapat warisan di kerajaan surga. Those who cheat and lie for their personal gain and profits will never enter into heaven. Orang-orang penipu dan berdusta demi mendapatkan keuntungan pribadi tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. So which part about will not enter into heaven you don't understand? Kenapa sih kok udah begitu jelas tidak akan, udah begitu jelas masih banyak orang tidak mengerti? So my friends, isn't it proven
Bukankah sudah terbukti Many saudara-saudariku? people know the Bible. Banyak sekali orang tahu firman Tuhan. I'm sure even the LGBT knows 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Saya percaya and 10. bahkan orang-orang yang mempraktekkan LGBT mereka juga tahu 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Do they repent? Apakah mereka bertobat? Those people who cheat, who lie, who steal, Orang-orang yang mencuri, menipu, they still continue to do it. mereka masih terus tetap mencuri dan menipu. Sunday after Sunday, they continue to go to Dan church and praise God. minggu demi minggu mereka masih tetap selalu pergi ke gereja dan mereka mengatakan mereka menyembah Tuhan. So please understand, my friends. Tolonglah dimengerti saudara. I'm not here to tell people what to do. Aku tidak di sini mengatur-ngatur orang apa yang harus mereka lakukan. I'm only reading the Bible. Aku cuma membacakan Alkitab. I'm definitely not judging others or criticizing other people. Dan aku bukan sedang menghakimi atau mengkritik orang lain. Because I myself, I'm not perfect. Karena aku sendiri juga belum sempurna. Personally, I really do not have anything against those who practice sexual immorality. Secara pribadi, aku tidak menghakimi orang-orang yang mempraktekkan amoralitas secara seksual. I'm also not against people who practice LGBT. Saya juga tidak sengaja mau menghakimi orang-orang yang mempraktekkan LGBT. They can practice LGBT all they want. Ya, itu kemauan mereka, ya terserah mereka lah. They can call themselves pastors Ya, or bishop. mereka juga bisa menyebutkan diri mereka sendiri pendeta atau bishop. Itu bukan urusanku. As far as I'm concerned, I'm only delivering the truth that is written in scripture. Yang saya lakukan, saya cuman memberitakan kebenaran yang tertulis di Alkitab. And this truth is delivered with the love of Christ. Dan kebenaran yang dari Alkitab ini diberitakan demi kasih Kristus. It is for us to learn and to practice His word. Agar setiap kita mau belajar dan mau mempraktekkannya. Not to criticize others. Bukan untuk mengkritik. Now let us move on to 1 John chapter 1 verse 8 to 10. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude and lead ourselves astray. And the truth which the gospel presents is not in us. It does not dwell in our hearts. Verse 9. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promise, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity to His will in purpose, thought, and action. Verse 10. If we say or claim we have not sinned, we contradict His word and make Him out to be a false and a liar. And His word is not in us. The divine message of the gospel is not in our hearts. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, menolak mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita menipu dan menyesatkan diri kita sendiri. Dan kebenaran yang disampaikan Injil tidak ada di dalam kita, tidak tinggal di hati kita. Jika kita dengan bebas mengakui bahwa kita telah berdosa dan mengakui dosa-dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sesuai dengan hakikat dan janji-janjinya akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengabaikan pelanggaran hukum kita dan terus-menerus menyucikan kita dari segala kejahatan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya dalam tujuan, pemikiran, dan tindakan. Jika kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, kita bertentangan dengan firman-Nya dan menjadikan Dia palsu dan pembohong, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pesan ilahi Injil tidak ada di dalam hati kita. So here we learn that genuine repentance is required for the forgiveness of our sins. Jadi di sini kita belajar pertobatan yang tulus diperlukan agar Dia bisa mengampuni dosamu. We repent because
We are compelled by His perfect love. Kita mau bertobat karena kita itu terdorong oleh kasih-Nya yang sempurna. Because we know He first loved us. Sebab Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Isn't it true that He died for us before we first believed? Bukankah Tuhan sendiri yang sudah mati buat kita bahkan sebelum kita mengenal dan percaya kepada Dia? It is not that we love Him first. Bukan karena kita mengasihi Dia terlebih dahulu. And when we read Hebrews 10:16, this is the new covenant I will make with my people on that day, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umatku pada hari itu. Firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di hati mereka. Dan aku akan menuliskannya di pikiran mereka. So my friends, how can anyone be so foolish and so ignorant to proclaim, I am not under law, I'm under grace? Saudara, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh dan tidak tahu apa-apa selalu mengatakan, aku tidak ada lagi di bawah hukum karena aku ada di bawah kasih karunia. How can anyone be so blind to say, His grace pardons me from the law? Dan gimana ada orang yang begitu buta yang selalu berkata karena kasih karunia-Nya sudah membebaskan aku dari semua hukum dan aturan. So as we can see, according to scripture, if we are not governed by His laws and conformed by His teaching, we are definitely not His children. Sebab menurut firman Tuhan, jika kita tidak diatur oleh hukumnya dan jika kita tidak mentaati ajarannya, ya kita udah pasti bukan anak-anaknya. If today you still believe, oh, I'm not supposed to be under these laws and the precepts, Jikalau sampai hari ini engkau masih mempunyai paradigma pemikiran, aku tidak lagi di bawah naungan hukum ataupun aturan. or anyone saying that, oh, I don't have to be conformed by His teaching, I can do whatever I want. Atau jikalau engkau hari ini masih berpikir sebagai seorang Kristen, engkau tidak perlu nunduk kepada firman Tuhan dan ajaran aturan Tuhan, Then these people are definitely not His children that are established under His new covenant. ya tentunya orang-orang seperti ini bukan anak-anak Tuhan. Only the Antichrist will contradict the written word of God to insist that we are not under law and lead many astray. Cuman antikristus yang akan selalu mengabaikan firman Tuhan, selalu menentang firman Tuhan dan menegaskan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah aturan dan hukum Tuhan sehingga membawa banyak orang menuju jalan yang tersesat. So listen very carefully, my Jadi friends. tolong dengar baik-baik, saudara. The Antichrist says, you're not under law, you're under grace. Yesus akan berkata kepadamu, enggak usah susah payah lah, engkau kan di bawah kasih karunia, ngapain? Bukan lagi di bawah hukum atau aturan, gak ada lagi aturan-aturan. And this is what your God says. Tapi ini yang Tuhanmu katakan kepadamu. In New Testament, Di perjanjian baru, this is the new covenant that I will make with my people. ini adalah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umatku. I will put my laws in their heart and I will write them on their minds. Pada hari itu aku akan menaruh firmanku di dalam hati mereka dan aku akan menuliskan hukumku di dalam pikiran mereka. Now you understand why God says, do not just be hearers, but also doers of the word. Makanya sekarang saudara ngerti kenapa diulang-ulang, jangan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. So my friends, you decide. Saudara, engkau harus mengambil keputusan tegas. Do you want to obey God and follow Jesus? Saudara mau taat kepada Tuhan Or do you want to follow the Antichrist? atau engkau mau mengikuti antikristus? The Antichrist
that tells you you're once saved, always saved. Antikristus akan berkata kepadamu, sekali selamat, tidak peduli apa yang kau lakukan, selamanya selamat. The Antichrist that tells you you don't have to repent, it's already forgiven. Antikristus akan mengajarkan kepadamu, nggak perlulah hidup bertobat. Sekali udah bertobat, udah cukup selamanya. Do you want to follow the lies? Mau ikut pembohong? Romans 6:11-14. Even so, consider yourselves to be dead to sin and your relationship to it broken, but alive to God in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. Verse 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts and passions. Verse 13. Do not go on offering members of your body to sin as instruments of wickedness, but offer yourselves to God in a decisive act as those alive, raised from the dead to a new life, and your members, all of your abilities, sanctified, set apart as instruments of righteousness that is yielded to God. Verse 14. For sin will no longer be a master over you, since you are not under law as slaves, but under unmerited grace as recipients of God's favor and mercy. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14. Sekalipun demikian, anggaplah dirimu sudah mati terhadap dosa dan hubunganmu dengan dosa terputus, tetapi hidup dengan Tuhan dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Dia di dalam Kristus Yesus. Ayat 12, oleh karena itu jangan biarkan dosa menguasai tubuhmu yang fana, sehingga kamu menuruti hawa nafsunya. Ayat 13, janganlah kamu terus-menerus mempersembahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan, tetapi persembahkanlah dirimu kepada Tuhan dalam tindakan yang tegas, sebagai mereka yang hidup dibangkitkan dari kematian ke dalam kehidupan yang baru, dan anggota-anggota tubuhmu, segala kemampuanmu yang dikuduskan, dipisahkan sebagai alat kebenaran, diserahkan kepada Tuhan. Ayat 14, sebab dosa tidak lagi menguasai kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat sebagai budak, tetapi di bawah kasih karunia yang tidak layak diterima sebagai penerima kemurahan Tuhan. It is very important for us to understand what is grace. Saudara, lihat baik-baik dan tolong belajar apa sih kasih karunia. What is the Bible saying when it says we are not under law? Apa sih yang firman Tuhan maksudkan sewaktu dia berkata tidak di bawah hukum? The definition of not under law as slaves means that we are not supposed to be living in the bondage to sinful practices. Dengar baik-baik saudara, definisi tidak di bawah hukum sebagai budak. Seperti budak artinya kita tidak seharusnya hidup dalam perbudakan dosa. Means we must not live under the bondage of sin and be condemned by the law. Artinya kita tidak seharusnya hidup di dalam perbudakan dosa sehingga kita dihukum oleh aturan Tuhan. What do you mean by condemned by the law? Apa sih maksudnya dihukum dengan aturan Tuhan? We know in Romans 6:23 the Bible says the wages of our sin is death. Kan sudah jelas di Roma pasal 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut. So if you are living in sin without repentance, Jadi jikalau engkau hidup di dalam dosa tanpa pertobatan, the wages of your sin is death. ya upah dari dosamu itu ya maut. That is the condemnation of the written law according to Romans 6:23. Itulah hukum yang tertulis, itulah penghakiman yang akan menghakimimu yang tercatat di Roma pasal 6 ayat 23. Now do you understand? Jadi sekarang saudara sudah mengerti. And when Jesus said we are under grace as recipients of God's unmerited favor, and mercy means we are
divinely empowered to reject sin. Jadi sewaktu Tuhan berkata kita hidup di bawah kasih karunia sebagai penerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang sebetulnya tidak layak kita terima. Artinya kasih karunia itu diberikan kepadamu untuk memampukanmu memiliki kuasa ilahi untuk menolak dosa. So now you understand, Jesus is saying we don't have to continue to live under the condemnation of sin. Jadi, saudara mengerti nggak? Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan engkau tidak seharusnya hidup di dalam perbudakan dosa. Because Jesus says, my grace, my unmerited favor given to you will help you Karena reject sin. Tuhan Yesus berkata, kasih karuniaku, belas kasihanku sudah kuberikan kepadamu yang akan memampukanmu untuk menolak dosa. We confirm this in Titus 2:11-12. Sekali lagi dikonfirmasikan di Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. For the remarkable, undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires and to live sensible, upright, and godly lives. Lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age. Sebab kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan yang tidak selayaknya diperoleh yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Hal ini mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan keinginan dunia amoral dan menjalani kehidupan yang bijaksana, jujur, dan saleh. Hidup dengan tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani di zaman sekarang ini. So my friends, you must be very aware. Jadi saudara, engkau harus benar-benar ngerti dan jelas yang satu ini. Please do not be deceived any longer. Tolong jangan lagi tertipu. Please do not quote scripture out of context. Juga tolong jangan mengutip ayat di luar dari konteksnya karena engkau tidak mengerti. Do not continue to practice sin and then say, I'm under grace, I'm not under law. Jangan selalu melakukan hal-hal yang berdosa dan selalu mengaku, nggak apa-apa lah, aku kan ada di bawah kasih karunia. Please stop living in the bondage of sinful practices and be cursed and judged by the law. Tolong diperbudak oleh dosa dan dihukum dan dihakimi dan dikutuk oleh Tuhan. We must live under the grace of God daily. Kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan setiap hari. Every day, my friends. Setiap hari, saudara. You're supposed to be under His grace, His unmerited favor every day. Setiap hari kita seharusnya hidup di dalam kasih karunia-Nya, belas kasihannya setiap hari. To purposefully and consistently reject ungodliness and worldly immoral desires. Agar hidup ini secara konsisten, agar hidup ini adalah hidup yang selalu menolak kefasikan dan kejahatan. That is the context of I'm under grace. That's why I'm not condemned by the law. Ini loh maksudnya, sewaktu aku hidup serupa ini, aku di dalam kasih karunia Tuhan, oleh karena kehidupan yang benar ini, aku tidak lagi diperbudak dosa. And because I'm under His grace, I can learn to live a sensible, upright, and godly life, a life with a purpose that reflects spiritual maturity. Dan oleh karena kehidupanku yang kujalanin semacam ini, aku bisa hidup jujur, aku bisa hidup saleh, hidup dengan tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani. It is because I'm under grace. Oleh karena aku memiliki kasih karunia Tuhan, That's why I can stop living in sin. maka aku bisa berhenti hidup di dalam perbudakan dosa. I can reject sin. Aku dimampukan untuk menolak dosa. And I can stop contradicting the word of God. Dan aku tidak lagi hidup bertentangan dengan firman Tuhan. His command
His precepts and His laws tells us to become instruments of righteousness that is yielded to God. Sebab hukum, aturan, dan firman Tuhan mengajarkan setiap kita agar kehidupan ini, jiwa ini menjadi alat kebenaran yang bisa diserahkan kepada Tuhan. So when we obey His law and when we are under grace, Jadi pada saat kita taat kepada hukumnya dan kita ada di dalam naungan kasih karunia, under His grace to reject sin, itu akan memampukan kita menolak dosa. we will no longer be condemned by the law. Dan oleh karena itu baru kita tidak akan lagi dibawa hukum, tidak akan lagi dihukum. So we must be conformed by His word. Jadi kita harus menyerupai, dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Conformed by His word means our character must be shaped according to His written word. Menjadi serupa dengan Dia artinya apa sih? Artinya karakter kita harus dibentuk, dirubah sesuai dengan firman-Nya yang tertulis. We must be governed by His Holy Spirit, Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. so that when Jesus is controlling our thoughts and our emotions, we can give up our free will. Agar pada saat Tuhan Yesus sendiri yang menjaga pikiran kita, kehendak hati kita, kita akan sanggup menyerahkan hak bebas kita yang selalu mematikan kita. Yes, my friends, Iya saudara-saudari, our free will is in fact our fleshly nature that leads us to sin. hak bebas ini, kemauanku, suka-sukaku, sebetulnya adalah kedaginganku, kedagingan kita yang akan menuntun kita untuk melakukan dosa. So you decide. Saudara harus mengambil keputusan tegas. Do you want to live according to His word, Apakah engkau mau hidup ini sesuai dengan aturan dan firman Tuhan, governed by His word, dituntun, dipimpin, diatur oleh firman Tuhan, governed by His Holy Spirit? dipimpin, dituntun oleh Roh Kudusnya, Or do you want to continue to be governed by your flesh? atau engkau mau selalu hidupmu dituntun dan diatur oleh kedaginganmu sendiri? Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your divine teaching. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu. We know this teaching is not from the world. Kami tahu semua firman-firman dan pengajaran ini bukan dari dunia. We know this teaching is definitely from you Kami tahu ini pasti datang dari Engkau. because it is so demanding. Sebab ada suatu penuntutan. It demands our everything Itu menuntut segala yang ada di dalam kami. in order to come into the light. Agar kami bisa masuk di dalam terang-Mu. We must die to the flesh Kami harus mematikan kedagingan kami. in order to obey you. Pada saat kami mau taat kepadamu, We must deny ourselves. kami harus menyangkal diri kami. So Father, as we come humbly before you today, Ya Bapa, kami merendahkan hati kami dan datang di hadirat-Mu malam we ini. ask that you govern us by your Spirit Iya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. and shape us and mold us according to your word. Bentuklah kami, rubahlah kami sesuai dengan firman-Mu. Let your grace be upon us daily, Biar kasih karunia-Mu sendiri yang menaungi kami setiap hari. so that we are empowered to reject sin, Dan memampukan kami untuk menolak kefasikan. so that we can live a life that is holy, acceptable, and pleasing to Agar you. kami bisa hidup, menjalani kehidupan ini dengan benar, kudus, dan menyenangkan hati. Thank you, Father, for your precious word. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu berharga. Thank you for your divine spirit living in us. Terima kasih atas roh-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. In Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. Amin.